Halo, selamat pagi adik-adik semua. Sehat? Puji Tuhan semua sehat. Hari ini kita mau mulai sekolah minggu. Sudah mandi semua? Pasti sudah dong, biar segar. Nanti ikut sekolah minggunya nggak ngantuk, oke? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dalam kegiatan sekolah minggu di GKJ Kerten ini. Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang saat ini dari rumah masing-masing menyaksikan sekolah minggu melalui alat-alat mereka yang mereka gunakan untuk mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkenan untuk mengurapi yang akan membawakan firman-Mu. Apa yang keluar dari mulutnya adalah kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, pagi ini kita mau belajar tentang mengasihi, tentang tidak boleh sombong, tentang bagaimana kita mengucap syukur, kemudian bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Nah, ada hal yang pernah diajarkan Tuhan Yesus, yaitu mengasihi. Di Alkitab ada loh ayat yang mengajarkan kita untuk mengasihi. Dari mana? Ya hukum kasih. Tuhan Yesus pernah mengajarkan hukum kasih di Matius 22 ayat 37 sampai ke 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita baca bersama-sama ya. Yuk. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, teman-teman, pernah enggak kalian itu melihat orang buta? Pernah dong. Orang yang botak? Pernah, pasti. Kemudian ada orang yang kulitnya belang. Belang gimana Mbak Enta? Ada kulitnya yang belang, ada yang belangnya ada yang putih, tidak sama, tidak rata warnanya. Nah, judul pagi hari ini adalah si belang, si botak, dan si buta. Si belang, si botak, dan si buta. Mereka adalah sahabat. Tiga sahabat ini mempunyai kekurangan masing-masing. Tadi yang satu botak, yang satu belang, yang satu buta. Tapi tetap rukun. Pada suatu malam ada seorang malaikat datang. Yang pertama yang didatangi adalah si belang. Kata malaikat, "Hai belang, apakah permintaanmu?" "Gini loh malaikat, aku tuh pengen kulitku itu enggak belang lagi. Aku pengen orang itu melihat aku tidak jijik lagi. Aku malu punya kulit yang belang." Oke, maka malaikat itu menyentuh permukaan kulitnya. Tiba-tiba kulitnya menjadi halus lagi dan bersinar. Bonusnya, malaikat itu memberikan seekor unta yang sedang hamil kepada si belang. "Terima kasih malaikat, terima kasih atas semua berkat yang kau berikan untuk aku. Bukan dari aku, tapi ini dari Tuhan. Terima kasih malaikat, terima kasih atas kebaikanmu." Akhirnya malaikat pergi. Si belang sudah sembuh dari belangnya dan dia mendapat hadiah unta yang sedang hamil. Malam kedua, malaikat mendatangi si botak. "Hai botak, kamu ingin hadiah apa dalam hidupmu?" "Gini loh malaikat, aku tuh kepingin punya rambut yang tebal di kepalaku. Jadi
Jadi aku tidak selalu dihina orang-orang. Kan aku malu ndak punya rambut di kepalaku. Nah, akhirnya malaikat itu mengelus kepala si botak. Tumbuhlah rambut pada kepala si botak. Wah, senang sekali si botak. Terima kasih malaikat. Tunggu dulu botak. Aku juga akan berikan hadiah kepada kamu. Apa malaikat? Aku akan memberikan kamu seekor lembu. Wah, hebat. Lembu yang sedang hamil. Jadi kamu akan segera mempunyai lembu yang banyak. Terima kasih malaikat, kata si botak. Malam ketiga, malaikat itu mendatangi si buta. Kata malaikat, "Hai buta, apa hadiah yang kamu inginkan dalam kehidupanmu?" Kata si buta, "Sebenarnya aku ingin melihat agar aku bisa melihat sekitarku dan aku bisa membantu mereka yang kesusahan. Tapi karena aku tidak bisa melihat, aku hanya bisa mendengar, aku tidak bisa berbuat banyak malaikat." Oke. Akhirnya malaikat menyentuh mata si buta dan celiklah matanya. Si buta bisa melihat lagi. Dan ditambah dengan bonus seekor kambing betina yang sedang hamil. Si buta langsung sujud menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemberianmu melalui malaikatmu. Nah, bertahun-tahun mereka menjadi 3 orang yang sangat kaya raya. Si belang tidak belang lagi. Dia menjadi juragan unta. Si botak tidak botak lagi kepalanya. Dia menjadi juragan lembu. Si buta juga tidak buta lagi. Dia menjadi juragan kambing. Pada suatu saat ada seorang pengemis datang. Pengemis itu mendatangi si belang. "Tolong Pak, saya lapar sekali. Boleh aku minta makan?" Kata si belang, Wah, aku sibuk sekali ini. Bisnisku sedang melonjak ini. Aku tidak ada waktu untuk mengurus hal seperti ini. Sudahlah, kamu cari tempat lain dulu aja. Saya baru sibuk. Kata si belang. Tapi kan dulu katanya Bapak juga orang miskin. Kan itu keberuntungan. Bapakku, ibuku itu orang kaya. Ini warisan. Nah, adik-adik, ternyata si belang berbohong. Mengatakan bahwa kekayaan itu adalah warisan orang tuanya. Akhirnya pengemis itu pergi. Kemudian dia mendatangi si botak. "Tolong Pak, saya lapar sekali. Saya jalan jauh. Minum saja boleh Pak, tolong Pak beri saya minum." Kata si botak, Waduh, saya ndak ada ini, ndak bawa minum. Saya cuman bawa kartu kredit, ndak bisa diminum. Sudah sana, cari tempat lain atau cari orang lain. Saya sedang sibuk, kata si botak. Tapi katanya dulu Bapak juga orang ndak punya. Itu bohong. Saya sudah kaya dari lahir, kata si botak. Akhirnya si pengemis mendatangi orang terakhir. Siapa tadi adik-adik? Betul, si buta. Si buta didatangi sama si pengemis. "Tolong Pak, saya lapar sekali, haus sekali, jalan jauh. Tidak ada orang yang memberi saya makan," kata si pengemis tadi. Akhirnya si buta, "Oh iya, oke. Mari silakan masuk ke rumahku. Di sana banyak makanan. Ayo silakan masuk. Jangan sungkan-sungkan."
Si buta mempersilahkan pengemis itu masuk. Kemudian si buta cerita, "Gini Pak, dulu saya juga miskin. Dan tahu tidak, dulu saya itu buta. Lalu Tuhan menyuruh malaikatnya untuk membantu saya untuk melihat lagi." Wah, saya bahagia, saya bersyukur. Saya dianugerahi Tuhan penglihatan yang sempurna sekarang. Kekayaan saya berlimpah dari kambing yang diberikan dari Tuhan kepada saya. Saya sekarang menjadi juragan kambing. Sudah, Bapak kerja sama saya saja. Atau Bapak mau ternak sendiri, boleh silahkan. Kata si buta. Nah adik-adik, dari ketiga tokoh ini tadi, kita tahu mana yang harus kita contoh. Untuk si botak dan si belang, dia juga berbohong, tidak boleh dicontoh. Sombong, tidak mau membantu orang di sekitarnya yang membutuhkan. Beda dengan si buta, dia tahu dulunya seperti apa. Dia mengucap syukur untuk semua hal yang diberikan Tuhan kepada dia. Dia tidak mengumpat ketika dia menjadi buta, tapi ketika Tuhan mencelikkan matanya, dia lebih bersuka cita. Dia menolong orang-orang di sekitarnya. Dia menolong pengemis yang tadi datang. Tahu enggak adik-adik, ternyata malaikat tadi yang memberikan hadiah kepada 3 orang tadi menyamar menjadi pengemis. Nah, kekayaan si belang dan si botak lama-lama menipis, ternaknya pada mati, penyakit, dirampok. Si botak pusing, akhirnya kepalanya botak lagi karena kekayaannya hilang. Nah, si belang karena sudah tidak pernah pergi ke salon lagi, ke perawatan, dia gatal-gatal, digaruk-garuk semua kulitnya, tidak ada uang untuk berobat. Akhirnya kulitnya menjadi belang lagi, cacat lagi. Tetapi beda dengan si buta, dia tidak menjadi buta lagi, tetapi dia hidup berkelimpahan. Karena dia mau mengucap syukur, mau menolong orang lain, dan senantiasa menghargai orang lain, siapapun itu. Nah adik-adik, itu tadi cerita sekolah minggu pagi hari ini. Jangan lupa ya, kita tidak boleh menjadi seperti si botak dan si belang. Kita anak-anak Kristus harus menjadi anak-anak Kristus, prajurit Kristus yang bisa dicontoh orang-orang di sekitar kita. Setuju semuanya? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, terima kasih atas pelajaran pagi hari ini. Engkau berkati kami dengan firman tentang kasih. Tuhan Yesus ajari kami menjadi anak-anak yang hebat, yang mempunyai kasih dalam hati kami. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami menjadi hebat dan kami bisa menjadi contoh orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ketemu hari Minggu berikutnya. Sampai jumpa.